Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Secara bahasa Bulughul Maram, bulu dari lafaz bulughun yang berarti mencapai. Al-Maram masdar mim, masdar mimi dari Roma yarumu roman wa maroman, dimana roja yarju. Jadi Bulughul Maram itu mencapai yang diharapkan, pengharapan. Perlu tahu juga kita mengkaji kitab judulnya plus arti dari judul kitab harus tahu. Harus teko jerune kita judulnya artinya apa? Enggak paham, nah kan? Nah jadi banyak yang kenal Bulughul Maram tapi sedikit yang paham arti dari Bulughul Maram. Dulu sampai kemudian sebelum memulai kitab terlebih dahulu ingin saya kenalkan Bulughul Maram ini termasuk kitab yang sebenarnya ringkasan dari kitab yang sebelumnya. Dari senior-seniornya, yaitu karya Al-Hafidh Ibnu Fahad Al-Hashimi Al-Makki. Jadi beliau itu sebenarnya meringkas dari kitabnya Ibnu Fahad Al-Hashimi, judulnya adalah Lahdhul Alham. Judulnya Lahdhul Alham. Sebenarnya sebelum Bulughul Maram itu sudah ada kitab yang membahas hadis hukum yang ditulis oleh kakeknya Ibnu Taimiyah yang bernama Majduddin Ibnu Taimiyah. Perlu dipahami juga bahwa Ibnu Taimiyah itu dibagi tiga. Jadi tidak setiap penulis misalnya Ibnu Taimiyah itu merujuk ke Ibnu Taimiyah yang menulis Al-Fatawa, tidak semuanya. Ibnu Taimiyah itu dibagi tiga. Satu Ibnu Taimiyah Al-Jad, dua Ibnu Taimiyah Al-Ab, tiga Ibnu Taimiyah Al-Hafid. Yang Al-Hafid ini yang menulis Majmu' Al-Fatawa. Itu diingat-ingat. Bahkan nama Ibnu Qudamah sendiri itu ada dua. Ibnu Qudamah itu penulis Ibnu Qudamah Al-Mughni Syarh Matan Khiraqi dengan penulis Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin itu beda orang. Tetapi ustadz-ustadz yang ceramah-ceramah itu yang ceramah viral, enggak viral sih, banyak penggemar juga. Itu menganggap penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin sama penulis Al-Mughni Syarh Matan Khiraqi itu satu orang. Nah itu yang jadi masalah.
sudah diviralkan bahwa Ibnu Qudamah itu penulis Al-Mughni, penulis apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin misalnya. Padahal keliru, beda orang itu. Beda orang. Tahunya dari mana saya? Dari penelitian. Tidak semua tahu. Bahkan saya menantang salah satu teman saya yang ya lumayan banyak bergulat di dunia kitab ya. Meskipun online misalnya. Itu baru paham setelah saya jelaskan bahwa Ibnu Qudamah penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan Ibnu Qudamah penulis Al-Mughni Matan Firaqi itu beda orang, itu baru paham setelah saya jelaskan. Nah, itu adalah fenomena di masyarakat Muslim. Jadi sering kurang teliti sehingga menisbatkan kitab bukan kepada mu'alifnya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian Bulughul Maram ini termasuk yang paling viral di antara kitab-kitab hukum yang ada, kitab-kitab hadis hukum yang ada. Daripada seniornya, seperti seniornya itu yang simbahnya Ibnu Taimiyah Al-Hafidh itu ya, Majduddin itu menulis kitab namanya Muntaqal Akhbar. Disyarah oleh Imam Syaukani jadi Nailul Awtar. Bisyarah Muntaqal Akhbar. Itu mensyarah kitabnya mbahnya Ibnu Taimiyah Al-Hafidh. Jadi sak keluarga itu marga Ibnu Taimiyah itu dari mbah sampai putu itu ulama semua. Jadi penulis Majmu' Fatawa itu nggak sembarang ulama ya. Dari mbahnya, dari bapaknya itu sudah ulama yang luar biasa dalam madzhab Hambali. Kemudian sebelum Ibnu Hajar ini ada juga kitab hadis hukum namanya Umdatul Ahkam. Penulisnya Ibnu Qudamah. Yang mana ini? Ibnu Qudamah yang Al-Mughni, Shahibul Mughni, bukan Shahibul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, kemudian Bulughul Maram ini yang mendapat tempat di hati umat Islam. Syarahnya itu banyak sekali, ada Subul Salam, ada Tawdihul Ahkam, ada Minhajul Jalali wal Ikram, ada I'lamul Anam fi Syarh Bulughil Maram, ada yang terbaru itu Fiqhul Islam fi Syarh Bulughil Maram. Banyak, 10 lebih mungkin, kalau nggak 10 lah. Ini adalah keberkahan dari Allah kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar pun dibagi dua, Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau kita membaca fikih Syafi'i, kalau disebut di situ Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu lebih viralnya, lebih faknya itu di bidang hadis daripada di bidang ijtihad hukum. Kalau yang Ibnu Hajar Al-Haythami faknya di masalah fikih dan usul fikih. Dua-duanya Ibnu Hajar. Tapi lebih tua Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami itu 1000-an Hijriah. 1000-an Hijriah, 900, antara 900 sampai 1000-an Hijriah. Kalau Ibnu Hajar itu sekitar 800 Hijriah. Nah, ini terkait dengan kitab Bulughul Maram. Dan perlu dipahami juga bahwa tidak semua yang tertulis
di dalam kitab Bulughul Maram itu hadisnya sahih. Tidak semua yang tertulis dalam Bulughul Maram itu hadisnya sahih. Jadi ada juga hadis yang dhaif. Sehingga ini masih, tapi perlu dipahami bahwa hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram itu hadis yang dipakai hujjah oleh imam-imam mujtahid. Perlu dipahami bahwa ulama mujtahid itu punya konsep berpikir sendiri. Saya punya kitab, judulnya artinya begini, kurang lebih konsep mazhab Maliki dan perlawanannya terhadap hadis sahih serta sikap Imam Malik terhadap hadis sahih yang diselisihi itu. Jadi mazhab Malik sendiri itu menyelisih hadis sahih dan paham bahwa dia itu menyelisih hadis sahih, sehingga sikap terhadap hadis sahihnya itu bagaimana itu ada. Makanya konsep talafut biniyat, apalagi ya, terus kunut subuh, terus apalagi ya, salaman ba'da subuh, ba'da sholat, itu semuanya itu ada konsepnya di masing-masing apa? Madhab. Dan itu di kitabnya ada semua. Kitab Majmu' misalnya, salaman ba'da sholat itu begini hukumnya. Kalau sebelum sholat dia belum ketemu salaman, setelah salat dia itu sunnah untuk salaman. Kalau sebelum sholat dia sudah ketemu dan salaman, setelah sholat tidak sunnah salaman. Jadi itu ada madhabnya di madhab Syafi'i yang ditulis dalam kitab Majmu' Al-Majmu' Syarh Muhadzab oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan metode makna Jawa. Metode pemaknaannya Jawa tapi mufradatnya bahasa Indonesia ya. Karena ada orang Jawa yang enggak terlalu Jawani, jadi milenial itu kan sudah enggak terlalu Jawani sehingga enggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, serta yang maha kasih sayang di dunia saja, di akhirat saja. Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk semua makhluk, mukminuhum wa kafiruhum, baik mukmin maupun kafir. Ini orang kafir kok sugih, itu ya rahmati Gusti Allah. Enggak peduli agamanya apa, tukang maksiat, tukang taat, semua mendapat rahmat Allah. Ar-Rahim itu rahmat yang khusus bagi orang mukmin besok di akhirat. Jadi spesial besok orang mukmin yang dunia ya oleh rahmat, yang rahim dapat di akhirat dapat ar-rahim. Kalau orang kafir ar-rahim nggak dapat, di akhirat mereka udah selesai, itu nggak ada rahmat-rahmatan. Yang ada adalah hukuman kepada mereka atas kekufuran mereka. Alhamdulillah utawi segala puji. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi, hanya milik Allah. Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya Allah, al-zahirati, yang tampak, wal batinati, dan yang batin atau tidak tampak. Alhamdulillah itu alnya itu kalau di dalam nahwu namanya al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah
al yang mencakup. Istighraq itu dari kata gharqa itu tenggelam. Istaghraqa itu ngalap tenggelam. Jadi ngelerengke kabeh. Jadi seakan-akan itu pujian, semua pujian itu hanya milik Allah. Itu mana al-istighraqiyah. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir contoh diberi anak, diberi istri, itu nikmat zahir. Banyak loh, sampai umur 40, hampir 50 belum punya istri itu ada. Tetangga saya itu ada laki-laki 50 lebih lah, belum nikah. Padahal yo gagal, kuat gagal, tapi belum nikah. Itu nikmat zahir. Al-batin, nikmat batin. Contoh nikmat batin itu contohnya adalah kita tidak merasakan tidak merasakan susah, itu namanya nikmat batin. Atau diri kita tenang, itu nikmat batin. Karena tidak bisa dilihat. Qadiman hale, ini jadi hal ya. Qadiman hale, dahulu, wa hadisan, dan hale baru. Bisa juga jadi dzaraf. Qadiman pada masa lalu, wa hadisan, dan pada masa baru. Qadiman itu masa lama, itu maksudnya adalah ketika sejak ditiupkan roh ke dalam jasad kita, ketika masih di perut, ketika masih menjadi janin, itu semua nikmat itu. Sampai dilahirkan pun ada yang gendong, ada yang ini, itu nikmat Allah. Bisa dibayangkan kalau setelah lahir dicemplungkan di WC itu sudah nggak dapat nikmat. Dicekik sama ibunya itu, ada banyak kan gitu. Itu ya beda sama yang normal. Wahadisan, yang baru itu yang misalnya adalah setelah saat ini, saat sekarang ini, hadisan. Wassalatu, dan semoga, ini jumlah namanya kalau dalam itu nahu namanya jumlah du'a'iyah ala sifatil khobar. Jumlah du'a'iyah meskipun mubtada khobar tapi bernilai apa? Doa. Sehingga memaknai jawab pun juga wassalatu, dan lan utawi semoga rahmat ta'zimnya Allah, wassalamu, dan keselamatan Allah ala nabihi, itu atas nabinya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, Muhammadin, rupane Muhammad. Rupane itu kemarin apa? Jadi badal. Wa alihi, dan keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Muhammad. Sohbun itu jamak dari sohabiyun, sohabiyani, sohbun wa sohabatun. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini jamak wa sohbi. Alladzina, yaitu orang-orang yang saru, berjalan sapa alladzina fi nusrati dinihi, di dalam membela agamanya Muhammad. Bisa kembali ke Muhammad, bisa kembali ke Allah. Sayron, dengan perjalanan hafizan yang baik. Hafizan yang baik, bersariah, cepat. Wa ala atbaihim, dan juga atas pengikut-pengikut mereka, sohbihi, dari nabihi, rasulihi, alihi, sohbihi, itu kembali ke him, kembalinya him, wa ala atbaihim. Alladzina, yang warisu, mewarisi sapa alladzina ilmahum, pada mereka ilmunya mereka Muhammad alihi wa sahbihi. Ibnu
Ibnu Hajar ingin menjelaskan bahwa yang disebut atba Muhammad secara khusus itu adalah para ulama. Secara umum adalah semua umat Islam yang konsisten terhadap ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Jadi atba itu ada alat khusus, ada alat umum. Atba khusus itu adalah ulama, yang umum itu adalah kullu mukminin taqiyin, setiap mukmin yang bertakwa. Mereka mendapat sholawat dan salam. Wal ulama adapun ulama iku warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Akrim bihadza warisan maurusan. Ini sama dengan ma akramahum warisan wa maurusan. Akrim mulia sira bihim kelawan mereka yo nabihi sampai wa ala atbaihim, warisan pewaris pemaurusan dan yang diwarisi. Warisan itu ulama, maurusan itu nabi, alun nabi dan sobi diwaris, yang diwari, yang mewariskan, yang maurusan. Kalau waris itu yang mewarisi, maurusan itu yang memberikan waris. Jadi harus paham antara warisan dan maurusan. Jangan warisan itu nanti nabi, maurusan ulama, bukan ya. Warisun itu yang menampani waris, maurusan sing memberikan waris. Supaya tidak bingung, itu bisa dilihat al ulama'u warasatul anbiya. Warasah itu jamak dari warisun. Warisun, warisani, warasatun. Saya jadi warasah ulama apa anbiya? Ulama. Sehingga warisan di sini adalah ulama, maurusan adalah nabi, terus keluarga nabi dan sahabat-sahabat nabi. Aman badu anapun utawi sause kang tinutur itu yang tersebut di atas. Fahada maka mongko utawi ini mukhtasarun itu ringkasan, yastamilu yang mengandung apa ya mukhtasar ala usulil adillati, atas dasar-dasar dalil al hadisiyati kang bangsa hadis, lil ahkami keduwe pira-pira hukum, asyariyati kang bangsa syariat. Harartu menulis apa aku hu ing mukhtasar, tahriron kelawan menulis baligon kang temenan, liyasiro berapun supaya dadi sapa man wong yahfadhu kang ngapalke sapa man hu ing mukhtasar min baini aqranihi, saking antarane pira-pira kancane man yahfadhu. Nabigon iku unggul, nabigon itu unggul. Liyasiro supaya menjadi sapa man orang yahfadhu yang menghafal sapa man hu ing mukhtasar min baini aqranihi, dari antara teman-temannya man. Nabigon itu unggul. Wayasta'inu lan ngalap pitulung, wayasta'inu lan ngalap pitulung. Ngalap pitulung itu apa? Mendapat pertolongan. Mencari bisa, mendapat bisa. Bihi kelawan ya mukhtasar sapa atolibu santri al-muqtadi kang kawitan. Kang kawitan itu maksudnya adalah pemula. Atolibul muqtadi santri pemula.
Wala yastagni lan ora rumangsa sugih anhu saking mukhtasar sapa ar-ragibu pecinta hadis al-muntahi kang wis tamat. Tidak merasa kaya itu maksudnya adalah butuh. Yang la yastagni anhu bimakna yahtaju ilaihi wa yahtaju ilaihi ar-ragibul muntahi, dan tetap dibutuhkan. Jadi yasta'inu bihi thalikul muntahi, kitab mukhtasar ini yaitu Bulughul Maram bisa digunakan oleh santri yang baru belajar fikih sebagai penolongnya di dalam memahami fikih secara nas. Meski demikian, tetaplah yang masih tetap pecinta fikih, yang sudah selesai menyelesaikan berbagai macam kitab fikih, tetaplah tidak bisa lepas dari kitab Bulughul Maram. Dan itu bisa dilihat dalam fakta bahwa sampai sekarang pun siapapun yang beristihad itu tidak bisa lepas dari Bulughul Maram. Sehingga syarahnya Bulughul Maram itu macam-macam. Syekh Shalih Utsaimin punya syarah sendiri namanya Minhatul Dzil Jalal wal Ikram. Berapa jilid? 20 jilid ada ini. Syarahnya Syekh Shalih Utsaimin. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan juga ada sendiri. Jadi semua ulama menulis syarah terhadap Bulughul Maram, baik yang pro secara akidah dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani maupun yang kontra, karena secara akidah beliau ini adalah Asy'ariyul madhab, bermadzhab Asy'ari. Tapi di kitab-kitab yang ditulis oleh ulama salafi seperti Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu memuji betul sosok yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Itulah namanya keberkahan. Ada dua, Ibnu Hajar al-Asqalani sama Imam Nawawi, yang kitabnya itu banyak dikonsumsi oleh semua kalangan. Ini yang perlu jadi perhatian kita, bahwa Ibnu Hajar itu betul-betul pakar di dalam masalah hadis hukum. Waqad bayantu, dan sungguh telah menjelaskan sapa aku akibah kulli hadisin, pada setelah setiap hadis. Akibah bermakna ba'da. Bayantu man ing wong, man pada orang ini maf'ul dari bayantu man. Akhraja yang meriwayatkan sapa man minal a'imati bayane biro-biro imam hadis. Bayane biro-biro imam hadis. Al-a'imah itu maksudnya adalah a'imatil hadis. Li iradati nushil ummati, krana ngarepake nasihat kepada umat, dengan keinginan harapan memberikan nasihat kepada umat. Nasihat sudah saya jelaskan dulu ya, nasihat itu gimana apa? Islah, memberikan kebaikan kepada umat. Jadi li iradati islahil ummah, ihsanil ummah. Kemudian dijelaskan a'imah ini siapa saja. Fal muradu, maka utawi yang dimaksud bisab'ati dengan istilah sab'ah, Ahmadu itu Imam Ahmad, wal Bukhariyu dan Imam Bukhari. Ini telitinya penulis Ibnu Hajar itu begini. Jadi diurutkan dari yang senior. Bukhari sama Ahmad itu secara umur lebih senior Imam Ahmad. Lebih senior siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu meninggalnya 241, Bukhari 256. Jadi lebih senior Imam Ahmad sebenarnya. Nah, jadi sehingga didahulukan. Ahmadu itu Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi,
Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Imam Ahmad itu orang Baghdad, ya, orang Irak. Bukhari itu daerah Bukhara. Daerah Bukhara. Masih ada kok di Google Map, tulis pakai Arab Bukhara, masih ketemu. Muslimun itu Naisabur, daerah Naisabur. Masih ada di Google Map, Naisabur pakai Arab kan. Abu Dawud itu As-Sijistani, orang Sijistan, itu daerah nggak jauh dari Naisabur, wilayah Iran sekarang. Wa Tirmidzi, daerah Tirmidzi itu daerah, Tirmidzi nama daerah. Tirmidzi itu nama daerah. Kemudian Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Nasa'i itu juga nama daerah. Di kota di daerah Khurasan itu Nasa'i. Nggak ada dari Imam Ahmad sampai Nasa'i itu yang asli Arab, nggak ada. Yang asli tanah Arab nggak ada. Cuma non Arab, Ajam semua. Tapi menjadi siapa? Pentolan Imam hadis. Itu luar biasa. Habis sitati dan yang dimaksud dengan sitah, man itu orang atau imam, ada Ahmada yang selain Ahmad. Kalau sitah, rawahu sitah itu semua yang disebut tadi imam tadi selain Ahmad, atau bahasa gampangnya adalah ashab kutubis sitah, penulis kutub sitah. Itu kutub sitah itu juga harus dikaji oleh ulama warasatul anbiya, kata Mbah Maimun Zubair itu. Kiai kok belum pernah khatam kutub sitah, itu ora kiai. Dene-dene yo ngaku kiai ning kampung, kiai palsu. Kutub sitah terus dikaji sebelum menghatamkan kutub sitah. Jangan ridho diberi label, namanya diberi apa? Label kiai. Nek ridho itu berarti apa namanya? Gurur. Kalau dalam bahasa ulama namanya apa? Gurur. Gurur itu apa? Tertipu dengan dirinya sendiri. Ramadan depan lah kita kaji ya hadis Bukhari, ya kan? Hadis Bukhari. Ramadan depannya lagi hadis Muslim, ya kan? Nah, berapa Ramadan nanti kan selesai, kan lumayan. Lalu Mbah Maimun itu 1 bulan itu bisa 2 kitab. Soal Bukhari itu sering Mbah Maimun juga. Dan cepat bacanya. Cepat karena yang diajar juga sudah pengalaman di kitab. Abil khamsati, dan yang dimaksud dengan khamsah, man itu imam, adal Bukhari, ini keliru tulis. Yang betul adal Bukhari bisa, atau adal Bukhariyah. Tapi melihat setelahnya musliman, ya harus dibaca adal Bukhari, ya boleh jadikan ada, itu boleh jadikan huruf jar, boleh jadikan apa? Alamat fi'li, dimana istasna al-Bukhariyah wa musliman. Waqat aqulu, dan terkadang berkata semua aku al-arba'atu dan al-arba'atu pada al-arba'ah wa Ahmadu dan Ahmad. Kalau khamsah itu malah selain Bukhari dan Muslim. Jadi Ahmad terus Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Atau terkadang kalau bahasa mudahnya itu kutubul arba'ah selain Bukhari Muslim ditambah Ahmad. Kalau Ahmad kan namanya musnad, ya kan? Lebih mudahnya begitu. Lebih mudahnya al-arba'ah wa Ahmad. Bil arba'ati, dan dengan arba'ah, man pada man itu orang, ada salah satu selain yang 3 al-uwala yang pertama. Ada salah satu al-uwala itu Ahmad, terus Bukhari dan Muslim.
wabisalasati, dan dengan istilah salasa. Man itu orang, adahum yang selain mereka Ahmad, Bukhari, Muslim plus wa adal akhiro, dan selain yang akhir yaitu Nasai. Jadi kalau 3 itu yang dimaksud Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Wabil muttafaqi alaihi, yang selain yang sulit niteni itu yang arba'ah dan salasah ya. Yang awal kan mudah ya, sittah kan mudah, khamsah kan mudah. Yang sulit arba'ah sama salasah. Wabil muttafaqi alaihi, dan dengan istilah muttafaq alaihi al-Bukhari yaitu Imam Bukhari, Muslimun dan Muslim. Waqadlah al-Quru, dan terkadang tidak menyebut sapa aku ma'ahuma beserta keduanya al-Bukhari wa Muslimun ghairuhuma, selain keduanya al-Bukhari wa Muslimun. Wa ma adapun apa ada zalika yang selain mengkono-mengkono al-mazkur fahuwa mongko utawi yoma ada zalik mubayyanun, itu dijelaskan. Dan yang selain itu biasanya dijelaskan. Wasama itu, dan menamai sapa aku hu ing mukhtasar bulughul marami, pada bulughul maram min adillatil ahkam. Wallaha, ini wallahu ya, salah. Wallaha, dan hanya pada Allah, dan hanya kepada Allah. Wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun, meminta sapa aku Allah ya ja'ala ing supaya orang dadekaken sapa ya Allah ma pada apa-apa alimna yang mengetahui sapa kami alaina atas kami wabalan ing cilaka, wabalan ing cilaka. Wa ayarzuqa, lan yen to maringi rezeki sapa ya Allah na ing ingsun kabeh al amala pada mengamalkan bima kelawan barang yurdi kang ridhoaken apa ya mahi ing Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta supaya memberikan kepada kita semuanya kemampuan mengamalkan apa yang bisa menjadikan ridhonya Allah. Jadi ini minta 2. 1, menjadikan supaya apa ilmu yang kita dapatkan itu tidak menjadi celaka bagi kami, bagi kita. Jadi ilmu itu bisa mencelakakan, bisa tidak mencelakakan. Tergantung orang apa itu, yang orang pinter-pinter ya, liberal, hadisnya hafal, usul fikihnya melotok, tapi ya wabalan menjadi apa? Celaka. Pinter-pinter. Nur Khalis Majid itu kebanggaannya kayak Imam Zarkashi dulu itu. Murid kebanggaan pertama Imam Zarkashi itu ya Nur Khalis Majid. Cerdasnya luar biasa. Karena itu kakak kelasnya Pak Yai saya tahun 60. Nur Khalis Majid itu kakak kelasnya Pak Yai saya. Ketika masih santri itu sudah jadi asistennya Pak Imam Zarkashi dalam bidang keilmuan. Dulu Nur Khalis Majid kebanggaan setelah apa ya, nyeleneh setelah ke Cicago kalau nggak salah itu, akhirnya Gontor kemudian mengambil sikap. Dan alhamdulillah Pak Zarkashi memiliki kader putranya sendiri yang sampai sekarang masih istiqomah di dalam mengcounter virus-virus liberalisme, yaitu beliau Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Itu tokoh yang nomor depan lah di dalam mengcounter liberalisme selain Ustadz Adian Hussein. Terus Ustadz Adian ini malah ini sama Ustadz Hamid itu malah apa ya istilahnya, kayak murid sama guru lah. Sebenarnya lebih senior Ustadz Hamid, cuma yang di Jakarta kan Ustadz Adian. Yo piye wae nek di Jakarta ya oleh viral. Nah ini wabalan.
Kitabut Thaharati ai hadza utawi iki Kitabut Thaharati iku kitab Thaharat. Ini menyimpan apa? Mubtada mahdhuf yaitu hadza. Babul miyahi utawi iki iku bab miyah, air, jamak dari ma'un. Al-awwalu an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi ridho sapa Allah anhu saking ya Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalam laut. Huwa utawi yo bahar atau hulu iku nyucekake apa ma'uhu banyune bahar al-hilutur. Ini jadi mubtada sani boleh. Al-hilu serta halal apa maitatuhu bangkainya al-bahar. Bangkainya al-bahar. Akhraja meriwayatkan hu padanya hadis sapa al-arba'atu Imam Arba'ah. Arba'ah tadi siapa? Ma ada as-salasa al-awwal. Jadi selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. Berarti ashabul apa? Kutubis sita. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah ini yang dimaksud apa namanya? Wa ma ada dzalika fa huwa mubayyanun. Mubayyanun, bukan mubayyinun. Keliru tulis. Mubayyanun. Nah, mubayyanun di sini Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu utawi lafaz lahu itu miliknya Ibnu Abi Syaibah. Jadi inilah redaksinya fil bahri huwa tahuru manahu alil madlul, itu redaksinya Ibnu Abi Syaibah. Itu lama juga itu. Jadi Kufah itu Iran juga ya. Ulama hadis ya, kondang-kondang sampai Iran. Sekarang Iran, dulu apa namanya Persia, namanya Persia. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah itu juga nggak asing ya. Ibnu Khuzaimah ini juga dari Naisabur, daerah Persia. Undang-undang itu Persia. At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi warwa dan meriwayatkan padanya hadis sapa Malikun Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi laut itu mensucikan, airnya mensucikan dan bangkainya juga halal. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata sapa Sa'id Al-Khudri qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sesungguhnya air tahurun itu mensucikan la yunajisu tidak menajisi hu padanya ma apa syai'un sesuatu apapun. Sesungguhnya air itu mensucikan, tidak dibuat najis oleh sesuatu apapun. Akhraja meriwayatkan hu padanya hadis sapa salah satu Imam Salasah, yaitu selain Salasah awal dan selain Salasah akhir Ibnu Al-Nasai. Wasohaha dan mensohihkan hu padanya hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Di air itu mensucikan, tidak buat najis oleh apapun. Dan jelasnya. Wa Nabi Umamah dan dari Abu Umamah Al-Bahili kang bangsa Bahili radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abu Umamah qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sesungguhnya air la yunajisu itu tidak menjadikan najis padanya air apa syai'un sesuatu illa kecuali ma apa-apa ghalaban yang mengalahkan apa man ala rihihi atas baunya ma wa ta'mihi dan rasanya ma walau nihi dan warnanya ma.
Akhraja meriwayatkan hu pada hadis sapa Ibnu Majah wa dha'afa dan mendhaifkan hu padanya hadis sapa Abu Hatim Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi dan riwayat Imam Baihaqi al-ma'u adapun air tahurun itu mensucikan illa kecuali intaghayyara jika berubah apa rihuhu baunya ma automuhu atau rasanya alma aulaunuhu atau warnanya alma binajasatin dengan najis tahdusu yang terjadi apa ya najasah kang tumiba apa ya najasah fihi ing dalem alma. Sungguhnya air itu tidak bisa dibuat najis oleh apapun kecuali yang baunya, rasanya dan warnanya itu mendominasi air tersebut, kecuali oleh sesuatu yang mendominasi bau, rasa dan warna air tersebut. Sehingga kalau air kena bau tapi tidak terlalu menyengat, misalnya air karborit ya air pam ya, itu kan ya ada bau itu pam itu karborit itu, tapi kan nggak terlalu menjadikan bau air itu berubah kan, tetap kalau air pam kan tidak terlalu menyengat. Nah itu tetap boleh dipakai bersuci. Beda dengan air kolam renang. Nah itu rata-rata kolam renang itu karboritnya sampai cium. Nah itu maghalaba ala rihihi itu seperti itu. Air kolam renang dengan air pam. Air pam suci mensucikan karena baunya tidak menyengat. Kalau air kolam renang itu menyengat, sehingga tidak boleh jinabat ke kolam renang karena airnya menyengat. Kecuali kalau kolam renang airnya tidak menyengat, nah itu boleh. Biasanya kolam renang daerah pegunungan gitu ya, daerah yang masih airnya turah-turah biasanya. Imam Baihaqi kemudian menjelaskan riwayat lain al-ma'u tahurun. Jadi maksud dari maghalaba ala rihihi wal automihi itu tadi adalah taghayyur ya. Jadi maghalaba itu penjelasannya di riwayat Baihaqi yaitu intaghayyur sampai merubah keaslian airnya. Ani bin Umar wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abdullah bin Umar qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana apabila ada apa al-ma'u air kulataini itu dua kolah lam yahmil mongko ora maka tidak membawa apa yoma al-khabatsa pada najis. Air kalau mencakup dua kolah itu tidak membawa najis. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz lain lam yanjus tidak menjadi najis apa yoma. Akhraja meriwayatkan pada hadis sapa al-arba'atu Imam Arba'ah wa sahaha dan mensahihkan padanya hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakimu dan Imam Hakim. Imam Hakim itu sama asli Naisabur. Naisabur itu Imam Hakim, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Muslim itu daerah Iran sekarang. Tapi wong Iran dari Syiah ora gelem nganggo hadis-hadis Imam Muslim. Nah itu aneh. Wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Kemudian wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantasil, janganlah mandi sapa ahadukum salah satu kalian filma ini dalam air ada ini yang mandek apa ya tidak mengalir, ada itu tergenang
ada ini yang tergenang. Bahwa hale utawi yo ahadukum junubun itu junub. Bahwa hale utawi ahadukum junubun itu junub. Tidak boleh mandi junub di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Pelarangan ini karena air yang tergenang itu terindikasi najis, sehingga dilarang untuk mandi di air yang tergenang. Wa akhraja mengeluarkan atau meriwayatkan kepada hadis sapa Muslim Imam Muslim. Walil Bukhari an iku kedue Imam Bukhari layak bulana utami riwayat layak bulana. Itu cara mengenai. Walil Bukhari iku tetap kedue Imam Bukhari layak bulana utawi riwayat layak bulana. Layak bulana ojo ngerti teman-teman kencing sopo ahadukum. Yakti teman-teman tuh karena di situ ada apa namanya? Non tahu. Sopo ahadukum salah satu kalian filmai dalam air ada ini yang tergenang alagi yang layak jadi tidak mengalir opo alma udaim. Suma kemudian yang tasilu mandi sopo ahadukum fihi di dalamnya alma udaim. Wali muslimin lan iku kedue Imam Muslim minhu utawi riwayat minhu. Jadi itu mayatasilu fihi itu Bukhari. Kalau Imam Muslim wa summa yatasilu minhu. Wali Abi Dawud dan iku riwayat iku kedue Imam Abu Dawud wala yatasil utawi riwayat wala yatasil dan janganlah mandi sapa ahadukum fihi di dalamnya al-ma'ud daim minal janabati saking romo jinabat. Jadi tidak boleh mandi jinabat intinya di air yang tergenang. Nah, kalau air tergenangnya itu lebih dari 2 kolah, nah itu baru dibolehkan. Jadi syaratnya di sini daim di situ adalah tidak bolehnya adalah karena apa namanya di bawah 2 kolah. Kalau di atasnya 2 kolah itu boleh seperti di kolam renang yang airnya banyak tapi tidak mengandung karborit, itu boleh jinabat di situ dengan syarat-syarat yang dijelaskan di kitab fikih lo ya. Mau hampir seluruh tok terus selesai enggak, harus mosoi bagian-bagian badan. Tidak cuma selesai di seluruh, meskipun sudah basah semua. Tapi kalau cara jinabatnya adalah dengan cara seluruh tok, tidak mosoi, tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah. Harus dalku apa dalku ini menggosok menyentuh bagian badannya. Wa ar-rajulin dan dari seseorang sohibah yang menemani seorang rajul an-nabiyya pada nabi. Allah berkata sapa rajul yang sohibah apa namanya an-nabi tadi, antal tasila ing yen to mandi sapa almar'atu wanita bifadlil rajuli dengan sisanya air laki-laki atau suami ya, suami. Awil rajulu atau laki-laki bifadlil mar'ati dengan sisanya air wanita. Waliyat tarifah adalah nyiduk sapa ar-rajul, nyiduk dhewe-dhewe sapa ar-rajul wal mar'ah jami'an hale kabeh. Adalah sendiri waliyat tarifah jami'an. Ini apa namanya hadis tentang apa namanya air yang sudah digunakan bersuci atau mustamal. Itu tidak boleh menurut hadis ini. Menurut hadis ini tidak boleh. Kemudian hadis ini
tapi dibantah dengan hadis setelahnya. Jadi biasa di kitab Bulughul Maram itu hadis yang kontradiktif itu disebutkan semuanya. Biar apa ya? Ya untuk komparasi. Nanti cara mentarjih bagaimana? Nanti bisa dipelajari di kitab Subulus Salam atau di kitab Tauhidul Ahkam. Tapi yang lebih enak apa? Subulus Salam. Lebih senior. Tauhidul Ahkam itu Al-Ghassam itu baru ulama 1000-an Hijriah gitu ya. 1000-an Hijriah. Kalau Subulus Salam itu ya hampir 1000-an tapi lebih ke 900. Ulama yang sudah lama itu sonani non sonani. Rojulin di sini nggak jelas siapa, ya. Tapi meskipun begitu ini tetap diterima. Nah, mungkin rojulin itu nggak ingat siapa ini. Jadi dan masing-masing sahabat juga nggak ingat kalau yang kurang tapi itu aku benar itu tidak disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain juga. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu ada sapa nabi yang tasilu itu mandi sapa nabi bi fadli Maimunata dengan sisa airnya Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi. Akhraja meriwayatkan pada hadis sahih Muslim dan Imam Muslim. Wali ashabus sunani, dan menurut riwayat ashabus sunan ita salaman di sapa ba'du azwajin Nabi, sebagian atau beberapa istri-istri Nabi fi jafnatin di dalam satu wadah. Faja'a, kemudian datang sapa Nabi liyatasila, untuk mandi sapa Nabi minha darinya jafnah. Ba'du azwajin Nabi di sini menurut penjelasan adalah Maimunah. Jadi Nabi pernah mandi bersama Maimunah, pernah mandi bekas air yang dipakai oleh Maimunah. Faqalat, kemudian berkata sapa Maimunah atau ba'du azwaj, ini semuanya aku, kuntu itu ada sapa aku, junuban itu junub. Faqala, kemudian berkata sapa Nabi, innal ma'a, semuanya air, la yajnibu, boleh, la yujnibu, boleh. La yajnibu tidak menjadi junub apa ya, Ma? Layak junub tidak menjadi junub apa ya, Ma? Sohaha, mensahihkan padanya hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Di sini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Alasannya adalah karena air itu tidak ikut-ikut menjadi junub. Karena tidak ikut jadi junub ya nggak apa-apa, dipakai kembali untuk mandi junub. Sehingga di sini boleh hukumnya mandi dengan air sisa yang sudah pernah dipakai mandi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, utawi bersucinya atau sucinya wadah salah satu kalian, idza walagha, apabila menjilat fihi, di dalamnya ina, apa al-kalbu, anjing, iku ayang sila. Jadi khobar dari tuhur, khobarnya tuhur itu ayang sila. Iku ayang sila yento baso sapa ahadukum hu padanya ina, sab'a marratin, kelawan pitu piro-piro rambahan. Rambahan itu ambalan. Ambalan itu apa? 7 kali. Ulahuna, utawi salah sijine sab'a marrat biturabi, itu kelawan
Sehingga di sini 6 plus 1 yaitu lebu. Sabak amarat yang salah satu dari sabak amarat itu dengan lebu. Berarti basuhan air berapa? 6. Satunya adalah lebu. Ada yang ulah guna. Kalau ulah guna berarti lebu dulu, debu dulu, baru apa? Tanah dulu, baru air. Dalam riwayat lain, Akhraja meriwayatkan padanya hadis sapa Muslim Imam Muslim. Fi lafzin, dan di dalam lafaz lahu baginya Imam Muslim, fal yurikhu. Fal yurikhu itu pengganti dari ayyan silahu, itu diganti. Kalau dalam riwayat Muslim fal yurikhu, hendaklah guyur sapa ahadukum hu padanya hu padanya inak oleh Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, dan kedua Imam Tirmidzi ukhrahuna utawi regasi ukhrahuna atau ulahuna. Jadi regasinya bisa ulahuna, bisa ukhrahuna. Tapi karena Tirmidzi dan Muslim itu ya lebih kuat Muslim, maka ya lebih kuatnya adalah ulahuna. Kalau tadi yang hadis ke-6 sama ke-7 karena an-rajulin ku gak jelas, ya jelas tuh an-rajulin ini sopo. Nah, terus Ibnu Abbas itu jelas, ditambah yang atas itu Abu Dawud, Nasai, yang ke-7 itu Muslim, ditambah Ashabus Sunan, ya kuat sih nomor 7. Sehingga apa? Air bekas junub itu boleh dipakai untuk junub jinabat kembali. Wa Nabi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah qala fil hirrati, di dalam kucing. Apa kucing itu najis atau bukan? Innaha, sesungguhnya hirrah kucing, laisat itu tidak apa ya, hirrah binajasin itu najis. Bi itu ba'zaidah. Binajasin itu najis. Karena ba'zaidah yang tidak dimaknai. Karena ba'zaidah maka tidak dimaknai. Innama sungguhnya hiya utawi ya hirrah iku minat tawafina saking kewan kang mundhar mandir alaikum ing atase sira, ing atase kalian. Alasan daripada tidak najisnya itu adalah minat tawafina. Ini ilah daripada laisat binajasin itu minat tawafina. Termasuk si hewan sing mundhar mandir omeh baru berapa bulan terus mana lagi. Nah, itu nek dinajis nomor jadi menyulitkan. Masuk dalam kaidah namanya apa? Umumul balwa. Umumul balwa itu apa ya? Kesulitan yang sulit dihindari. Misalnya kita sholat itu banyak tai cicak misalnya, atau banyak kotoran tikus. Nah, sehingga setiap pojokan masjid ada kotoran tikus. Yes, boleh kotoran tikus yang kering gitu. Tapi ya enggak najis. Akhirnya enggak dihukumi najis kalau banyak. Akhraja meriwayatkan padanya hadis sapa al-arba'atu Imam Arba'ah, wa sahih dan mensahihkan padanya hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. Ja'a datang sapa Arabiyun Arabi. Arab Badui itu Arab Badui, bukan orang Arab ya. Arabiyun itu orang Badui. Fabala, kemudian kencing sapa Arabiyun fi ta'ifatul masjid, di dalam pojok masjid, di dalam salah satu pojok masjid. Fazajara, kemudian membentak padanya Arabi sapa anasu manusia.
Fanaha kemudian mencegah melarang hum pada mereka anas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam. Falamma qadha maka tatkala menyelesaikan sapa Arabi baulahu ing kencingnya Arabi amaro mongko memerintahkan sapa nabi bidzanubin kelawan ember min ma'in. Zanub itu ember yang penuh dengan air, itu namanya zanub. Syaratnya ember disebut zanub itu yang sudah ada airnya. Kalau belum ada airnya namanya dalwun. Namanya dalwun. Dan airnya pun harus penuh. Jadi diguyur kalau air banyak ya. Min ma'in dari air. Fa'uriqa kemudian dialirkan apa zanub alaihi atasnya apa tadi baul fi thaifatil masjid. Baul fi thaifatil masjid. Alaihi dikembalikan ke baul fi thaifatil masjid. Baul Arabi. Mutafakun utawi iki ku hadis mutafakun disepakati alaihi atasnya hadis. Ini hadis sahih ini. Jadi apa kalau ada kencing di pinggiran masjid itu diguyur. Tapi ini ketika tanah masjid itu enggak kayak begini. Tanah masjidnya itu masih pasir ya, masih apa namanya tanah. Itu gini cukup. Nah, sekarang kalau kayak gini bagaimana? Ya pakai kain dikeringkan baru diguyur. Pakai kain keringkan baru diguyur. Di kitab apa namanya Syarah Fathul Qorib dijelaskan di kitab apa namanya Qudul Habib Al-Qorib. Wa ani bin Umar dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abdullah bin Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat dihalalkan lana untuk kami apa maitatani dua bangkai wadamani dan dua darah. Fa amal maitatani mongko utawi dua bangkai fal jarudu mongko iku belalang wal hutu dan ikan. Wa amat damani anapun utawi dua darah fal kabidu mongko iku ati wati halu dan limpa. Akhraja meriwayatkan pada hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wafi dan itu di dalamnya hadis dhofun utawi kelemahan. Jadi hadis ini terindikasi lemah. Tetapi meski demikian hadis ini hadis yang masyhur. Karena masyhur meskipun lemah dan karena periwayatannya banyak sehingga hadis ini diterima sebagai dalil. Semua fuqaha sepakat bahwa maitatani jarad dan khut itu halal. Damani kabid dan tihal itu juga halal. Al-khut itu sebenarnya adalah ikan paus. Tetapi di sini diartikan ikan. Zikrul khas ma'iradatil am kalau dalam istilah usul fikih. Disebut khusus yaitu khut ikan paus, tapi yang dimaksud adalah semua jenis ikan. Artinya ikan paus sing kadang mencolot kayak gitu aja halal, pokoknya ikan sing istiqomah di dalam laut. Sehingga pencolotan kayak ikan paus. Ini jarad, kalau jarad tuh belalang ya, enak ya, belalang tuh enak. Atau jangkrik juga dikiaskan dengan jarad. Masuknya jarad juga jangkrik itu. Wa Nabi Hurairah dan Nabi Hurairah dipaskan sampai ini aja. Hadis 13. Sebenarnya targetnya itu satu pertemuan itu sekitar ini kan berapa hadis ya? 1.500 berapa hadis gitu? 1.500 berapa? 1.558. Kalau di sini 1.300, di kitab lain 1.500 sekian itu. 1.559. Nah itu.
Ya betul, 1559 itu yang betul. Kalau ini mungkin ada yang hadis tapi di nomor satu dikasih satu nomor itu ada 2 hadis sebenarnya tapi jadikan satu nomor. Yang 1559 bagi berapa ya? Sabtu Ahad kan libur ya? Oh, Sabtu Ahad libur. Diliburkan aja biar. Ya. Berarti satu pertemuan itu harusnya 70 60 hadis, 60 70 hadis. Makanya setelah subuh tet itu sebenarnya sudah harus datang. Sudah harus dimulai. Subuhnya di sini saja ya. Iya. 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 Terus dihabiskan sampai yang apa nih 13 saja besok. Ya dilanjutkan sampai berapa ya? 80 70 lah. Terus idza waqa'a apabila jatuh sapa al-dzubab apa al-dzubabu lalat fi syarabi ahadikum di dalam minuman salah satu kalian fal yalmis maka hendaklah menenggelamkan sapa ahadikum hu padanya dzubab summa kemudian liyanzi hendaklah mencabut sapa ahadikum hu padanya dzubab fa inna fi ahadi janahaihi maka sesungguhnya itu di dalam salah satu dua sayapnya dzubab da'an ada penyakit wafil akhari dan di dalam sayap yang lain syifaan ada obat. Akhraja meriwayatkan pada hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa zada dan menambah sapa Abu Dawud wa innahu dan sesungguhnya zada kembali ke Abu Dawud ya jangan Bukhari nanti keliru karena kembali ke yang akrab yang paling dekat. Wa zada dan menambah sapa Abu Dawud wa innahu dan sesungguhnya dzubab yataqi itu menjaga diri sapa dzubab bijanahihi dengan sayapnya dzubab alladzi yang fihi itu di dalamnya alladzi ada utawi penyakit. Jadi ini hadis apabila dzubab itu hinggap atau jatuh ke dalam minuman salah satu kalian maka hendaklah dicelupkan sekalian kemudian segera diangkat. Karena dua sayap dzubab itu satu mengandung penyakit, satunya lagi mengandung obat. Nah kalau baru mulai mencelok atau jatuh langsung diangkat, tidak dicelupkan, khawatir nanti yang masuk di situ adalah da'an. Khawatir yang masuk di situ adalah da'an, tidak sifaan. Sifaannya malah tidak ada. Karena makanya di hadis yang Abu Dawud ditambahi karena dzubab itu menjaga dirinya itu biasanya dengan sayap yang di situ ada penyakit. Jadi kalau nggak dicelupkan nanti malah penyakitnya yang tersisa di minuman tersebut dan obatnya tidak masuk. Ini adalah hadis yang nggak tahu sudah diteliti dokter atau belum, tapi biasanya hadis itu. Jadi ada dia itu menjelaskan bahwa kalau ada perselisihan antara ilmu kauni dengan ilmu tanzili itu harus dikuatkan ilmu tanzili karena bagaimanapun syariat itu mengandung hikmah yang tidak terketahui oleh kepala otak kita. Misalnya dulu ada teori bahwa atom itu tidak bisa terbagi-bagi. Atom itu tidak bisa terbagi bagi yang lebih kecil. Al-Quran membantah itu sebenarnya. Yang lebih kecil dari atom itu ada itu ayatnya ya. Wala asghar min dzalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Ayat surat apa itu? Ini ayat surat Yunus ayat 61. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin. Dzarrah itu kan atom. Dzarrah itu kan atom. Teori dulu mengatakan bahwa
atom itu tidak bisa terbagi yang lebih kecil. Jadi atom sak cilik-cilik barang. Al-Quran berkata ada yang lebih kecil dari zarrah. Ini wala asghara min dzalika wala akbara itu ya. Asghar itu yang lebih kan, ada yang unsur yang lebih kecil daripada atom. Nah, dulu Quran tuh, Quran nggak bener itu. Akhirnya penemuan terbaru masa kini mengatakan bahwa ada atom itu bisa dibagi yang lebih kecil lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada perselisihan antara tanzili dan kauni, itu lebih dikuatkan tanzili. Karena tanzil itu pasti benarnya al-haqqu min rabbika ya. Pasti benarnya. Kalau kauni itu mahdud ya, pengetahuan idrok apa ya. Nalar manusia itu kan mahdud, terbatas. Sedangkan Allah itu pengetahuannya tidak mahdud. Sedangkan Al-Quran itu penuh dengan al-haqq. Termasuk hadis begini sama. Karena hadis itu termasuk wahyu dari Allah, tapi tidak tertulis dalam Al-Quran. Pembagian wahyu kan begitu. Satu wahyu bagi dua, wahyu matru dan wahyu ghairu matru. Matru yaitu Quran, ghairu matru yaitu hadis. Ya meskipun entah sudah ada penelitian atau belum terkait dengan lalat, kalau hingga minuman disuruh mencelupkan itu, apakah ada penelitian atau belum? Kalau belum, kemungkinan sudah. Ya, kalau sudah itu bisa ditambahkan. Wa Nabi Waqidin, dan dari Abu Waqid Al-Laitsi, Kang Bangsa Laits radhiyallahu anhu, qala berkata sama Abu Waqid Al-Laitsi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun apapun kuti'an yang dipotong apa minal bahimati dari binatang. Min itu bukan min ba'diyah ya. Itu min salah satu min tajzi'ah, min pembagian. Jadi salah satu bagian daripada bahimah terpotong. Misalnya bagian cakare, bagian cakar terpotong atau terputus. Wahya hale utawi bahimah hayatun itu hidup, fahuwa mongko utawi makuti tadi mayitun itu mayit atau bangkai. Akhraja meriwayatkan pada hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasana dan menghasankan sapa Tirmidzi padanya hadis, walafzu adapun lafaz redaksi makuti ini lahu itu miliknya Imam Tirmidzi. Lahu itu miliknya Imam Tirmidzi. Jadi bagian hewan yang terpotong, jika hewan tersebut itu masih sedangkan hewan tersebut itu masih hidup, maka yang terpotong itu menjadi bangkai. Bangkai. Sehingga tidak boleh dimakan, dan jika pun disentuh juga itu najis, sehingga harus wudu. Ya seperti tadi bagian kaki ya, jari kaki misalnya terpotong, kalau kita singkirkan berarti najis. Kalau najis nggak wudu lagi, enggak, ya cuma dibasuh bagian yang najis. Kadang orang tuh seakan-akan najis itu membatalkan wudu, padahal tidak. Najis itu nggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu bukan najis tapi hadas. Kalau khobes tidak membatalkan najis, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan suci. Ini hadis yang ke-13. So kita lanjutkan yang 14. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.